semuanya? Kakak Darius mungkin seperti apa nih, ada berita duka dari dunia? Ya pertama pasti ikut berbelasungkawa ya, ikut berduka cita sedalam-dalamnya terhadap dua almarhumah dan juga keluarga yang ditinggalkan. Ini kejadian yang nggak ada yang mau pasti terjadi, tapi kadang di alam apalagi di ketinggian memang situasinya nggak bisa kita prediksi gitu ya, dan sudah terjadi dan dia ikut prihatin dengan kondisi. Pernah punya impian nggak sih ke Kartes mungkin? Pernah, waktu itu kan ya gue sebenarnya juga suka naik gunung, suka ke alam gitu kan, dari SMA juga ikut pecinta alam. Cuma memang buat kesempatan naik gunung itu sulit sepertinya, butuh niat lebih mungkin ya, karena beberapa kali selalu gagal. Jadi naik gunungnya cuma yang dekat-dekat Papandayan sama bukan, yang di Bali Batur. Jadi gunung-gunung wisata lah istilahnya, sama perahu. Baru 3 gunung itu. Satu yang paling jauh dan salah satu yang masuk Seven Summit Indonesia itu Gunung Binaya di Maluku. Cuma sebelum masuk ke jalur, jadi di desa adat terakhir itu aku dapat kabar duka waktu itu. Jadi akhirnya harus pulang gitu. Nggak melanjutkan perjalanan karena masih jauh dan ya ditunggu sama keluarga lah gitu. Jadi waktu itu juga dalam rangka Seven Summit ada teman yang punya project dan mereka lanjut, dan mereka juga ke Kartens juga. Waktu ke Kartens juga ada niat buat ikut, cuma memang kan terbatas kuotanya, jadi dan latihannya juga nggak main-main, jadi memang persiapan itu harus maksimal, kalau nggak pasti nggak begini juga. Itu dari sendiri tahu nggak sih maksudnya kondisi Gunung Kartens itu seperti apa dan harus dilakukan apa saja gitu. Pendakian kan harus tahu seperti apa medannya juga. Yang pasti Gunung Kartens bukan seperti gunung-gunung yang ada di rata-rata di Indonesia ya. Karena kan rata-rata di Indonesia di bawah 4.000 kan. Gunung Kartens sendiri di atas 4.000, dan ada beberapa teknik khusus yang memang harus dipelajari, dipersiapkan, dan itu harus lancar gitu secara teknik ya. Jadi yang berangkat ke sana nggak mungkin nggak punya persiapan yang cukup. Pasti persiapannya cukup. Pasti sudah dibekali dengan teknik, dan kalau kita lihat kan yang pergi ke sana juga bukan pendaki baru gitu kan, pendaki yang udah lama banget dan udah hampir semua gunung didaki gitu di Indonesia gitu. Jadi sangat-sangat berpengalaman, tapi memang cuaca ya, kadang kita dengan kondisi seperti itu, dengan lokasi yang ekstrim, dengan cuaca yang tiba-tiba berubah begitu cepat, memang situasinya semakin sulit gitu. Tapi ngeliat korban usia 60 tahun tapi masih semangat untuk naik gunung gitu, berdua sahabatan lagi dari dulu ya. Mungkin gimana? Itu yang mungkin bisa kita teladani ya, bisa kita jadikan inspirasi bahwa nggak ada batasan gitu. Dan saya tahu ada beberapa pendaki yang memang dari muda sangat aktif, bahkan sampai usia lanjut pun masih sangat aktif gitu. Dan salah satu yang aku baca kan, salah satu tujuan mereka ke sana selain menuntaskan Seven Summit, ada penghargaan juga sama sahabat mereka juga kan, yang beberapa tahun lalu juga meninggal di sana. Satu tujuan yang sangat mulia gitu ya. Ya nggak ada yang punya rencana berakhir seperti itu. Ya, Firsa Bersari juga ternyata ada dalam rombongan itu, ternyata gimana nih Bang? Ya mungkin itu kebetulan ya, karena setahu saya dari postingan yang dia unggah kan udah dijelasin gitu bahwa dia beda grup kan, beda tour juga, beda guide, beda perusahaan yang ngurus untuk ekspedisinya juga gitu. Dan ya pasti semakin nggak enak lah, kita aja di sini yang dengar kabar juga nggak enak, apalagi yang ada di dalam perjalanan yang bersamaan gitu ya. Melihat kisahnya datang ke sana memperingati kematian temannya, dan akhirnya mereka berdua pun di sana sebagai guru. Iya, nggak bisa banyak komentar ya soal itu kayaknya personal banget ya, dan tadi udah sempat saya sampaikan juga kan. Pernah mengalami hipo nggak sih? Hipotermia apa pernah nggak sih? Ada kondisi seperti itu? Enggak sampai hipo, tapi memang ada kondisi waktu kita naik ke perahu itu di tengah jalan hujan deras sekali, dan ternyata sampai atas tendanya belum terpasang. Dan karena rombongannya cukup banyak, jadi akhirnya saya dan beberapa orang dikasih tugas untuk bikin tenda gitu. Dan karena sangat deras, bahkan jas hujan yang kita pakai pun nembus, dan itu dalam ketinggian segitu. Mulai gelap ya, kita nyampe tuh menjelang maghrib kalau nggak salah tuh. Jadi hujan, nggak kelihatan apa-apa itu, dengan kondisi segitu aja, ketinggian belum nyampe 3.000 tuh, itu udah menggigil gitu.
dan harus pakai thermal. Jadi buka baju di dalam tenda, pakai thermal dulu beberapa menit sampai nggak menggigil lagi, baru pakai baju kering gitu. Dan itu harus cepat. Jadi memang ya di alam memang nggak main-main gitu. Bahkan yang sudah persiapan dan sudah sangat-sangat mahir gitu ya, punya keahlian, resikonya tetap ada. Siap, terima kasih. Terima kasih. Didoain aja ya. Terima kasih. Thank you, makasih.